Pong menemukan sebuah jasad manusia yang telah meninggal dunia dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Kemungkinan ada semacam zat di gua itu yang khasiatnya bisa mengawetkan mayat manusia, melainkan mayat berjalan menjadi salah satu keunikan budaya di tanah Toraja. Masih ingatkah Anda dengan film Resident Evil? Halo semua, selamat datang lagi di Cerita Ara. Kali ini aku akan menceritakan tentang tradisi mayat berjalan di tanah Toraja. Masih ingatkah Anda dengan film Resident Evil? Dalam film tersebut digambarkan mayat-mayat hidup kembali dan menyerang penduduk kota. Namun tahukah Anda, di tanah Toraja, Sulawesi Selatan, mayat dapat juga berjalan seperti halnya yang digambarkan pada film Resident Evil. Mayat tersebut bukan untuk menyerang penduduk kota, melainkan mayat berjalan menjadi salah satu keunikan budaya di tanah Toraja. Upacara mayat berjalan di tanah Toraja yang sekaligus menjadi budaya tersebut dikenal dengan nama Manene. Upacara adat tersebut dilakukan dalam rangka mengganti pakaian mayat para leluhur. Terbilang unik dan khas mengingat ritual Manene dilakukan khusus oleh masyarakat Barupu di pedalaman Toraja Utara. Ritual Manene dilakukan setiap 3 tahun sekali dan biasanya dilakukan pada bulan Agustus. Hal tersebut mengingat upacara Manene hanya boleh dilaksanakan setelah musim panen, yakni yang jatuh pada bulan Agustus. Masyarakat adat Toraja percaya jika ritual Manene tidak dilakukan sebelum masa panen, maka sawah-sawah dan ladang mereka akan mengalami kerusakan dengan banyaknya tikus dan ulat yang datang tiba-tiba. Sejarah ritual Manene ini berawal dari seorang pemburu binatang bernama Pong Rumasek yang datang ke hutan pegunungan Bala. Saat itu Pong menemukan sebuah jasad manusia yang telah meninggal dunia dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Oleh Pong, jasad itu dibawanya dan dikenakan pakaian yang layak untuk dikuburkan di tempat aman. Semenjak dari itu Pong berturut-turut mendapatkan berkah. Tanaman pertanian miliknya panen lebih cepat dari waktu biasanya. Saat dia berburu pun, Pong kerap kali mendapatkan perburuannya dengan mudah. Dan saat berburu di hutan, Pong sering bertemu dengan arwah yang dirawatnya, yang kemudian arwah tersebut ikut membantu dalam perburuan Pong sebagai petunjuk jalannya. Dengan adanya peristiwa tersebut, Pong beranggapan bahwa jasad orang yang telah meninggal sekalipun harus tetap dirawat dan dihormati, meskipun jasad tersebut sudah tidak berbentuk lagi. Pong lalu mewariskan amanahnya kepada penduduk Barupu, dan oleh penduduk Barupu amanah Pong tetap terjaga dengan terus dilaksanakannya ritual Manene tersebut. Sementara itu, mayat-mayat utuh pertama kali ditemukan di sebuah gua di desa Silanang. Saat ditemukan, mayat tersebut tidak busuk. Uniknya, mayat utuh itu tidak dibalsem maupun diberikan ramuan. Menurut masyarakat setempat, kemungkinan ada semacam zat di gua itu yang khasiatnya bisa mengawetkan mayat manusia. Prosesi Manene itu sendiri diawali dengan mengunjungi lokasi tempat dimakamkan para leluhur. Masyarakat setempat, yakni di pemakaman Patane di Lembang Paton, Kecamatan Sariale, Ibu Kota Kabupaten Toraja Utara. Sebelum dibuka dan diangkat dari peti, para tetua yang biasa dikenal dengan nama Ne Tominalumba membacakan doa dalam bahasa Toraja kuno. Setelah itu, mayat tersebut diangkat dan mulai dibersihkan dari atas kepala hingga ujung kaki dengan menggunakan kuas atau kain bersih. Setelah itu, barulah mayat tersebut dipakaikan baju yang baru dan kemudian kembali dibaringkan di dalam peti mati. Selama prosesi tersebut, sebagian kaum lelaki membentuk lingkaran menyanyikan lagu dan tarian yang melambangkan kesedihan. Lagu dan gerak tarian tersebut guna untuk menyemangati para keluarga yang
Lebih lanjut, tradisi Manene erat kaitannya dengan konsep hidup masyarakat Toraja, bahwa leluhurnya yang suci berasal dari langit dan bumi, sehingga tidak semestinya orang yang meninggal dunia jasadnya dikuburkan di dalam tanah. Bagi mereka, hal itu akan merusak kesucian bumi yang berakibat pada kesuburan bumi. Sampai ketemu lagi di cerita Ara berikutnya yang lebih seru dan lebih bikin bulu kuduk kamu merinding. Kalau kalian suka videonya, klik like-nya, komen bila ada masukan lain untuk cerita Ara. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk notification supaya kalian tahu kalau aku upload video baru cerita Ara. Terima kasih, stay safe and stay healthy. Jangan lupa pakai maskernya. Jaga kesehatan dan tetap produktif.